Halo anak-anak, selamat pagi dan salam olahraga. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran di semester 2 ini, Bapak pertama-tama ingin mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita selalu diberkahi oleh Tuhan dan dijauhkan dari penyakit, terutama dijauhkan dari penyakit corona. Oke, untuk memulai pembelajaran di semester 2 ini, kita akan masuk di bab 6 ya. Kita akan mulai di bab 6 tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani sendiri itu adalah bagaimana cara kita untuk menjaga tubuh kita tetap segar, tetap bugar ya. Di sini ada gambar anak yang sedang melakukan olahraga, yang pasti olahraga untuk menjaga kebugaran jasmani tersebut ya. Di sini ada 3 gambar A, B, C. Yang pertama ada anak bergambar berlari, yang kedua anak dengan gambar belajar, yang ketiga adalah anak dengan gambar menyapu, membersihkan halaman. Ya, di sini ada pertanyaan, pernahkah kamu malas melakukan kegiatan? Kamu hanya ingin tidur seharian? Itu berarti badanmu tidak bugar, juga kurang sehat. Kebugaran badan sangat penting ya. Jika kamu di hari-hari saat kita PJJ atau libur merasa kok kamu malas, terus inginnya tidur terus, lemes, berarti itu tandanya kalian tidak bugar. Ingat, orang sakit itu jelas tidak bugar, tapi orang sehat belum tentu bugar. Apa ulangi ya? Kalau orang sehat itu belum tentu bugar, tapi kalau orang bugar itu sudah jelas sehat. Seperti itu ya. Di sini badan yang bugar berarti sehat. Badan menjadi kuat. Kita menjadi lebih semangat saat melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya bermain, belajar, membantu orang tua dan lain-lain. Ya, jadi kalau badan kita bugar, itu kita beraktivitas itu akan menyenangkan, akan enak ya. Membantu orang tua, contohnya menyapu ataupun belajar, kita itu akan enak, tidak lemas, tidak ngantuk. Itu berarti badan kita lagi sedang dalam kondisi bugar. Jadi kebugaran jasmani perlu dijaga. Kebugaran badan dijaga dengan melatih kekuatan otot dada, kekuatan otot punggung, dan melatih kelenturan tubuh ya. Jadi kebugaran itu dijaga dengan cara intinya berolahraga. Olahraganya seperti apa? Tadi disebutkan bahwa melatih kekuatan otot dada, kekuatan otot punggung, dan melatih kelenturan atau fleksibilitas. Mari kita pelajari bersama cara menjaga kebugaran badan. Yang A, melakukan latihan dasar. Contoh latihan dasarnya, melatih kekuatan otot dada ya. Kekuatan otot dada perlu dilatih agar otot dada kuat. Berikut beberapa contoh latihan untuk melatih kekuatan otot dada ya. Yang A, menahan badan di atas palang. Jadi seperti di gambar ini, latihan ini memerlukan palang, biasanya terbuat dari besi, sehingga kuat menahan tubuh. Persiapkan pertama, berdirilah di depan palang, kedua tangan berpegangan pada palang, berpeganganlah dengan erat ya. Tekanlah palang ke bawah dengan menggunakan tangan sehingga badan terangkat, kedua kaki tetap lurus ke bawah. Jadi kita seperti pull up ya, pull up. Kalau bahasa biasanya mengangkat tubuh ya. Itu. Ini adalah untuk melatih otot dada. Selain melatih otot dada, juga dapat melatih otot lengan kita lebih kuat. Contohnya seperti di gambar. Gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar posisi awal, dan gambar sebelah kanan adalah gambar setelah anak melakukan gerakan tersebut. Jadi mengangkat tubuh sembari kaki kita lurus ya. Yang B, merambat di palang ya. Peralatan yang diperlukan sama dengan latihan sebelumnya, palang yang terbuat dari besi,
Kedua tangan berpegangan kuat pada palang, badan diangkat sehingga kaki terangkat. Perlahan-lahan geser tangan ke depan, ingatlah kedua kaki tetap berangkat, lakukan 4 kali. Jadi kita menggantung di palang, ya, menggantung. Jadi kaki kita tidak menyentuh tanah, dan sembari kita memindahkan tangan kita bergeser ke samping, ya. Jadi kita posisi menggantung dengan kedua tangan. Terus tangan kita seperti berpindah. Jadi tangan kanan dipindah mendekati tangan kiri. Jadi kita geser. Yang awalnya posisi kita menggantung itu di tengah, itu berpindah ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, itu namanya merambat. Jadi berjalan dengan cara bergantung, ya. Seperti itu. Yang C, berjalan dengan siku. Peralatan yang diperlukan adalah 2 buah meja, tinggi meja harus sama. Letakkan meja berjajar, jarak antara meja kira-kira 50 cm. Bersiap-siaplah berdiri di antara meja, kedua siku diletakkan pada meja, berat badan menumpu pada siku. Jalanlah dengan menggunakan siku, lakukan berulang kali hingga kamu mahir. Lakukan dengan hati-hati. Ya, berjalan dengan siku ini sebenarnya kita lakukan saat kita masuk sekolah, ya. Tapi karena kita juga lagi PJJ, jadi anak-anak cukup mengetahui saja jenis-jenis latihan apa saja. Tadi ada 3, ya, dari mulai menahan badan di atas palang, merambat di palang, dan berjalan dengan siku. 3 itu adalah melatih kekuatan otot dada, ya. Jadi 3 gerakan tersebut bermanfaat untuk melatih otot dada. Yang nomor 2 adalah melatih kekuatan otot punggung. Ya, Bapak bacakan, alat yang digunakan adalah bola. Latihan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Beberapa anak berbaris ke belakang, anak paling depan memegang bola. Bola dipegang dengan kedua tangan. Bola diangkat melewati atas kepala, kemudian berikan kepada teman di belakangnya. Teman di belakang menerima bola dengan kedua tangannya. Selanjutnya, bola diberikan lagi kepada teman yang ada di belakang dengan cara yang sama, begitu seterusnya. Jadi seperti pada gambar, ya. Kalau bahasa gampangnya ini adalah memberikan bola melalui atas kepala, ya. Jadi anak berbaris, ada 5 anak atau berapa anak, yang jelas lebih dari 1. Yang paling depan memegang bola. Terus anak paling depan tersebut memberikan bola melalui atas kepala, ya, melalui atas kepala. Itu adalah cara untuk melatih otot punggung kita. Jadi punggung kita itu akan menekuk ke belakang, terus balik lagi ke depan, menekuk ke belakang, balik lagi ke depan, ya. Itu juga dapat melatih fleksibilitas, seperti itu. Yang B, melatih kelentukan atau kelenturan. Ada beberapa cara melatih kelenturan tubuh. Ingat, lakukan latihan sesuai aturan agar kamu tidak cedera. Jadi setiap kita melakukan olahraga itu harus sesuai dengan aturannya seperti apa, ya, agar apa? Agar kita tidak cedera. Oke, yang pertama untuk melatih kelenturan itu adalah mencium lutut. Seperti pada gambar. Pertama-tama duduk di atas lantai dengan cara selonjor, ya, kaki diluruskan, badan lurus tegak ke atas, kedua tangan dijulurkan ke depan. Arahkan kedua tangan ke depan, kemudian bungkukkan badan hingga mencium lutut dan kedua tangan menyentuh kedua ujung kaki. Tahan hingga 8 hitungan. Jadi anak-anak bisa melakukannya di rumah dengan cara duduk, badan lurus ke atas, posisi tangan lurus ke depan, terus badan dibungkukkan. Kita usahakan untuk mencium lutut kita, tapi usahakan kaki kita tetap lurus, ya, seperti pada gambar di 6.6. Yang kedua adalah membungkukkan badan ke depan dan ke belakang, ya. Posisi awal, badan berdiri tegak, kedua tangan di pinggang, kedua kaki dibuka selebar bahu, pandangan lurus ke depan, badan dibungkukkan ke depan sebanyak 2 kali. Kemudian angkat badan kembali ke posisi semula, lakukan berulang kali. Setelah melatih membungkukkan badan ke depan, berlatihlah membungkukkan badan ke belakang.
posisi awal sama seperti di latihan sebelumnya tadi ya. Berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan di pinggang, bungkukkan badan ke belakang sebanyak 2 hitungan. Jadi ini kita lakukan dengan cara posisi awal sama, berdiri tegak, kedua tangan di pinggang ya seperti di gambar. Terus kita bungkukkan ke depan 2 kali. Jadi ke depan 2 kali, habis itu badan lurus lagi, habis itu kita bungkukkan ke belakang. Ke belakangnya seberapa, Pak? Ke belakangnya itu semaksimal mungkin. Jadi kalau kita bungkuk ke belakang, mungkin baru membungkukkan sedikit aja sudah sakit. Ya udah, itu berarti maksimal. Jadi jangan sampai dipaksa harus membungkuk ke bawah, terlalu bawah ya. Jadi nggak harus seperti itu. Jadi ke depan 2 kali, ke belakang 2 kali, terus balik lurus seperti posisi awal ya. Lakukan latihan membungkukkan badan ke depan dan ke belakang secara berulang-ulang, masing-masing 2 hitungan. Bungkukkan badan ke depan 1, 2, bungkukkan badan ke belakang 1, 2. Jadi hitungannya kita saat membungkukkan badan itu ke depan 2 kali itu 1, 2, 3-nya balik ke posisi awal, terus lagi ke belakang 1, 2, 3-nya balik lurus dengan posisi awal, seperti itu. Oke, di pembelajaran hari ini mungkin cukup ya. Jadi nanti kalau seandainya kurang jelas bisa langsung tanya ke bapak dengan cara WA. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan tadi, anak-anak coba kerjakan soal di halaman 77 di Ayo Berlatih sebanyak 5 soal, dan kerjakan soal juga di halaman 79 di bagian Ayo Berlatih sebanyak 5 soal juga. Kerjakan di buku PS lalu dikumpulkan di sekolah. Oke, jika kurang jelas, nanti tugasnya akan Bapak tulis dan akan Bapak kirim ke wali kelas agar di-share ke grup masing-masing. Seperti itu. Jadi nanti semoga anak-anak semangat untuk mengerjakan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan, jaga diri dan jaga jarak. Salam olahraga dan terima kasih. Selamat pagi.